berkarya itu memang posisi nyaman. Berkarya itu adalah konsep spiritual. Jadi nyaman, konsep spiritual, bahwa kita adalah media. Itu menjadi hal yang penting, apapun itu bentuknya. Saya seorang pelukis, berarti aku hanya media. Lukisan adalah wujud karya, tapi ada ide gagasan yang Tuhan yang berikan. Gusti Allah sing paring. Demikian juga kalau aku seorang insinyur, maka Gusti Allah sing paring. Aku hanya medium, bangunan itu wujudnya. Demikian juga kita seorang penulis yang sekarang. Kayak aku ngomong tentang syairku. Syair-syairku itu bukan aku yang buat. Itu aku hanya medium aja, Gusti Allah yang paring. Aku mediumnya menuliskan itu dan jadilah karya itu. Itu juga bukan karyaku. Makanya di dalam kitab-kitab lama, ya itu kita belajar dari mbah-mbah kita dulu. Saya yang fakir, saya yang bodoh, saya yang gitu. Kerendahan hati ya. Kerendahan hati. Sampai dipungkas dengan wallahu a'lam bishawab, bahwa semuanya ini adalah Allah yang lebih mengetahui. Betul. Gitu. Karena itu nanti berpengaruh pada yang tadi kemarin seperti aku bilang di video kemarin, saya bilang bahwa kalian nanti punya takdirnya kok. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah bersama kita di Warisan Naskah Nusantara. Ini kita melanjutkan episode yang sempat terputus kemarin. Ya. Bahwa kita sedang membicarakan tentang kepenulisan, kemudian tantangan, tujuan, dan juga beberapa hal terkait produktivitas di bulan Ramadan. Nah, ternyata pembahasan ini menjadi menarik ketika kita membahas tentang ritual atau tirakat. Apa sih penulis yang dijalankan sehingga dia bisa melahirkan karya dan karyanya itu everlasting gitu ya. Menjadi legend dari karya itu. Nah, ternyata memang ada konsep-konsep yang mengerikan, dalam tanda kutip mengerikan, karena dia wow sekali ini. Wow sekali ini. Bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar nulis di depan laptop selesai, tapi ada beberapa banyak ritual yang dijalankan sehingga wow tadi ya. Wow tadi. Itulah inti dari tema hari ini ya. Monggo Mas An, mengomentari sedikit lah. Sebetulnya PR-nya masih banyak Mas Satu. Selain mau tadi gitu loh. Kita istilahkan mau tadi. Yeah. Ada juga yang bagaimana sih ide dan gagasan itu nanti berarti PR yang kedua ya. Yang serius nih, yang penulisan tadi serius. Betul. Ini juga serius sebetulnya, cuman kalau ini memang ada nuansa-nuansa klenik, ada nuansa-nuansa mistik, ada nuansa-nuansa spiritual kan di konteks ini. Dan sebetulnya banyak masyarakat kita, tradisi kita itu memang tidak bisa dijauhkan atau tidak bisa diabaikan begitu saja nuansa-nuansa atau kenyataan yang seperti itu. Bahkan untuk mendirikan sebuah masjid, itu pasti ada ritual-ritual yang dulu penentuan masjid ini, penentuan arah kiblat. Itu ada seorang wali yang kemudian menarik garis ke arah kiblat ke sana kemudian digeser. Hal kayak gitu-gitu kan bagi kita udah hal yang itu lekat di kebudayaan kita. Sama halnya ketika kita menulis sebuah kitab. Gitu. Sebetulnya aku bisa bilang latar orang menjalankan ritual tanda petik. Ya ada yang dengan puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa 7 hari, atau bahkan menyembelih hewan kurban gitu untuk didedikasikan ke karya. Banyak yang dilakukan untuk itu gitu loh, bahwa semua itu kembali lagi dia hanya lantaran, dia hanya dari media aja. Jadi ada kekuatan yang lebih besar, kita sebagai media dan karya. Nah, ini yang kemudian menarik di dalam membahas konteks ini.
Artinya ada kekuatan besar yang kemudian memaksa kita untuk melakukan sesuatu sehingga karya ini jauh lebih murni. Seperti itu. Kita berarti manusia ini sebagai penerima energi tadi. Energi itu. Nanti coba dikorelasikan nanti dengan apa yang Mas Atung ceritakan. Termasuk yang beberapa saya ceritakan, ada mbah saya dulu tuh sampai puasa 3 hari untuk menulis kitab tertentu gitu. Karena apa? Bagi dia ini beban atau tanggung jawab. Jangan sampai apa yang dia tulis itu sesat misalnya. Jangan sampai yang saya tulis ini memberikan banyak mudaratnya. Contoh yang paling simpel adalah di bagian akhir sebuah naskah. Ya. Apa kalimatnya coba? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya yang doi, yang fakir gitu kan. Karena yaitu cara kita untuk meletakkan bahwa kita hanya media aja. Karena semua hal, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya Allah yang memberikan. Itu. Tapi ada nuansa-nuansa memang ya kayak contoh lah mendirikan rumah. Bahkan kayak Mbah Hasim deh di Tebu Ireng itu sampai 3 bulan perjalanan terus pinggir kali tepi sungai gitu. Jalanin sampai kungkum 7 hari di kali tempuran tuh pertemuan 3 sungai. Bahkan sampai puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun. Itu kan satu proses-proses yang sangat luar biasa, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan karya? Ya. Nah, itu kan yang menarik. Nah, ada banyak kisah-kisah yang kemudian di pondok pesantren itu sangat sangat familiar juga ya Mas Atung. Iya. Nah, pasti Mas Atung juga tidak pernah untuk mendengar cerita itu kan. Tidak pernah tidak berarti pernah. Kalau sampai tidak pernah itu berarti ya ini masalah, ini nyantri atau enggak gitu kan. Iya. Karena itu sangat ya pasti akan ketemu kisah-kisah itu gitu. Iya. Itu apa Mas Atung yang menarik di dalam dunia pesantren itu? Iya. Yang kisah-kisah yang terkait sama itu ya. Betul. Ya tadi benar kata Mas Han bahwa kebudayaan kita melekat dengan spiritualitas. Kemudian karya yang lahir pun melalui berbagai macam ritual yang dijalani oleh si kreator ini gitu ya. Nah, ini ada sebuah anekdot sebenarnya sebelum ke yang serius-serius. Jadi ada anekdot percakapan antara Mbah Bisri dengan Mbah Ali Maksum. Ya, apa betul? Di pesantren ini cerita ini sudah masyhur ya. Bahwa yang produktif menulis ini adalah Kiai Bisri. Mbah Bisri berarti. Bapaknya Gusmus. Nah, Kiai Ali Maksum mungkin lebih banyak dia mengajak, kemudian orasi gitu ya. Tapi Mbah Bisri ini hampir mungkin bisa dikatakan ini bukunya baru terbit lagi gitu. Dedikasi menulis saja intinya. Iya, banyak sekali tulisannya memang di Menara Kudus. Bahkan Kiaiku juga dulu santri beliau pernah cerita gini, antara perjalanan Rembang ke Kudus mungkin 3 jam, itu di mobil beliau nulis. Dari Rembang nulis sampai Kudus, berhenti dulu menyerahkan naskahnya. Yang ditulis tadi. Ini naskahku, tolong dicetak, tolong diterbitkan. Loh, saking produktifnya gitu. Nah, kemudian si Kiai Ali Maksum ini bertanyalah ke Kiai Bisri, teman akrabnya gitu kan. Entah panggilannya Mas atau Kang gitu, mungkin Kang ya. Kang, sampai bisa melahirkan banyak karya penulisan ini? Gimana resepnya nih? Ritualnya, poso nih padahal yo mungkin mangannya oke juga ya, podo. Tapi kok karyanya kok lebih banyak gitu. Nah, kemudian dengan lugasnya oleh Kiai Bisri, loh sampean iki nek nulis ki terlalu ikhlas. Jadi nek terlalu ikhlas nulis di awal, iku setan sing ganggu iku oke. Jadi ojo nulis diganggu setan terus sampean. Nek aku nulisku iki gak ikhlas. Aku nulis mergo aku pengen dapurku ngebul. Jadi ketika nulis dari awal sampai akhir, duit duit. Tetapi Kang, ono catatane Kang ngono kata Kiai Bisri. Opo? Lah iki ketoke poine. Nah, jadi ketika sebelum baris terakhir, aku tak bijui setan. Yang awalnya mau aku pengen ini adalah duit, yang terakhir aku lillahi ta'ala. Ini wis dadi. Akhirnya selamat kita pe. Iki pinter ya. Setannya kepencet. Kecelek. Jadi setannya kecelek. Jadi kalau kita terlalu ikhlas di awal, itu godaannya masalah.
Nah, ini entah ini ritual atau apa, anekdot lah lebih. Tapi masuk akal ya. Tapi ya anekdot. Guyonnya begitu Tapi ya. oke. Lillahi ta'ala di awal justru kita bisa meminimalisir godaan setan dan akhirnya ya bisa terbit. Dan sampai hari ini karya-karya beliau ada di masyarakat. Bahkan ada sebuah ibarat itu, tidak ada rumah orang muslim di Jawa Tengah kecuali ada kitab Kiai Bisri di dalamnya. Baik itu tafsirnya, tafsir Al-Ibris, kemudian syair-syair tembang beliau, pegon itu banyak sekali. Nah, artinya memang menjawab tadi Mas Han ya, bahwa di pesantren lekat sekali dengan tirakat itu. Yang masyhur kita dengar ini adalah ada sebuah kisah ya dari penyusun kitab Jurumiyah. Ayak naon itu? Opo? Ono kisah apa? Jurumiyah itu kan yang namanya santri baru itu wajib punya, dan bahkan wajib menghafal. Dan setiap hari itu ada setiap tahun itu ada berapa ribu santri baru. Nyanyi ini ya? Kitab ini dipakai. Bahkan sekarang digubah menjadi syair, ada lagunya. Gitu. Itu Jurumiyah itu. Tapi kalimatnya persis. Iya. Nah, meskipun ini tidak tercantum di kitabnya langsung, tetapi ada penelitian, kemudian muridnya juga menceritakan ya. Wa hukiya aidon annahu lamma alafahu alqahu fil bahri wa qala in kana khalisan lillahi fala yabul wa kana al-amru kadzalika. Jadi ada kisah, ada dua versi. Versi yang pertama adalah beliau ketika menulis ini ada di sebuah tempat yang tinggi, mungkin di puncak atau di loteng gitu ya. Di majlisin alin fayatiruhu arih. Kemudian pas nulis nggak ada komputer, nggak ada mesin ketik, tulis tangan. Kena angin, ono angin, mabur. Draftnya mabur. Waduh, hilang ini. Fakola, kemudian beliau berkata, Allahumma in kana khalisan liwajhika faroddahu alayya. Faroddahu alaihi muaqqaban. Nah, dia saking ikhlasnya gini, ya Allah, ini kita wis tak susun angel-angel, konsep paling menarik gitu kan. Ibaratnya disertasi lah. Habis nulis disertasi, kemudian laptopnya hilang. Nah, ini kan mumet. Nah, ini beliau nulis di kertas, mabur, kena angin, selesai. Wis, ya Allah, nek aku anjene ini ikhlas karena kamu, mbok yo sing mabur iki mau dibalik ke mana. Akhirnya lillahi ta'ala karena beliau benar-benar tulus ya. Kemudian ada angin, nyampe di tempatnya dia lagi. Mulangin lagi kitabnya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah beliau setelah selesai menulis kitab Jurumiyah ini membuangnya ke laut, melempar ke laut. Jadi kitab itu dibuang. Yang namanya tinta ketika kena air habis lah. Masa habis sudah. Kertasnya juga basah, luntur, hancur. Tapi buktinya adalah falayabul, maka ternyata draftnya itu ketika sudah diuncal itu malah nggak teles, nggak basah. Akhirnya beliau yakin bahwa konsep ini menarik dan perlu diajarkan ke murid-muridnya. Sampai hari ini kitab itu masih dipakai. Entah sudah berapa sekian abad ya. Jangankan 1 abad, 10 tahun aja karya kalau masih dibaca itu kan luar biasa. Dan ini non royalty. Iya, siapa aja sudah boleh. Artinya tidak mencari keuntungan. Nah, mungkin ritual yang beliau jalankan ini adalah saking tulusnya itu. Ketulusan yang akhirnya bisa menjadi sebuah ritual ketika menulis dan karyanya bisa menjadi fenomenal di antara beberapa karya yang lain. Tapi memang banyak karya-karya itu yang berdampingan dengan istilahku bukan Tuhan ya, kepercayaan yang melingkupi di antaranya. Iya. Bahwa karya itu tidak lahir sendiri. Nah, wong Jawa ngalani kitab yang kita tulis, buku yang kita tulis itu tidak lahir sendiri, tapi dia masih punya saudara. Oke. Nek sederhananya wong Jawa ngarani ono sedulur papat limo pancer itu bisa diterjemahkan ke banyak lini. Bahwa ketika kita mendirikan rumah ini, ada teman-teman yang lain juga berdiri barengan sama rumah ini. Bersamaan dengan rumah ini.
pun ketika kita dilahirkan, kita tidak lahir sendiri, tapi ada saudara-saudara kita yang bareng lahir sama kita itu. Yang namanya air ketuban, yang namanya darah, yang namanya ari-ari. Nah, itu tuh saudara-saudara kita yang lahir bareng. Nah, konsep ini kemudian terimplementasi tidak hanya dengan manusia, dengan apapun. Makanya kenapa di Jawa itu banyak ritual-ritual yang membahas tentang itu. Oke. Direkne omah kok selamatan sih. Oh. Nggih, apa kuwi jenenge pondasi dasare wis selamatan munggah. Wis benteng munggah. Engke apa kuwi jenenge gendeng. Selamatan. Atap. Ya. Atape kuwi. Karena apa? Sadar bahwa ini tidak sendiri dia lahir. Dengan doa-doa itu bagian dari saudara rumah itu. Jadi gimana ya memahami masyarakat tanda petik yang aku khususkan masyarakat Jawa itu unik. Ini karena unik ya pandang dari keunikan pula gitu loh. Ya. Jangan dipandang dari sisi lain. Kalau sisi lain yang ya disebut sebagai apa musyrik kayak apa kayak. Karena kamu mandang dari sisi lain. Padahal ketika kamu masuk ke dalam belum tentu loh itu. Yang kamu sebut musyrik itu masuk ke dalam kriteria musyrik. Karena ketika doa pun ketika itu memasrahkan semuanya kepada Gusti Allah loh. Tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan loh. Bahwa percaya aku bisa mendirikan rumah itu karena kersane Gusti Allah. Nek Gusti Allah ora kersa, omah iki ora iso ngadeg. Betul. Sebagai ucapan terima kasih ya syukuran. Ya ndonga ning kono. Lah kok disebut musyrik piye? Nah, itu kan satu bentuk-bentuk apa ya? Yang sudah mengakar dalam tradisi kita bahwa kita itu apapun yang kita buat itu tidak sendiri lahirnya. Ada hal-hal lain. Makanya ono nek nang kampung tuh awakmu lahir barengan karo gunung kae njeblok. Awakmu lahir karo pohon wit jati mburi kuwi lho, ditanam mbek bapakmu. Nah, gitu. Bentuk-bentuknya. Nah, kitab juga sama. Bahwa kitab lahir itu ada satu peristiwa yang dialami oleh para penulis kitab ini terhadap kitab tersebut. Nah, masih banyak juga sebetulnya peristiwa-peristiwa yang menarik. Kayak pembuatan kalau di konteks lain di Jawa pembuatan keris. Dia harus puasa, dia harus ini dan lain sebagainya. Sadar bahwa dia hanya perantara. Konteksnya seperti itu. Dia hanya perantara, Gusti Allah yang menentukan. Kita itu hanya menyampaikan apa yang dipesankan sama Gusti Allah. Makanya bentuk wujud kitab, wujud keris, wujud apa dan lain sebagainya itu kita itu hanya perantara aja. Kita itu apa ya istilahnya? Medium aja. Untuk menjadi hal-hal itu semua. Mediator. Ya? Mediator aja. Nah, karena kita menjadi mediator tadi, jadi medium tadi, itu pada akhirnya kita hanya lantaran kalau kita nggak mempersiapkan diri, ya barang itu tidak akan jadi. Nggak jadi wow. Ya bisa jadi ketika jadi pun kena angin langsung rubuh. Nah, kayak kitab Jurumiyah itu sampai sekarang masih dibaca. Itu pasti ada sesuatu proses ritual yang bisa dibilang sebetulnya include di dalamnya, yang bisa disampaikan juga bisa tidak disampaikan, yang baik sifatnya personal maupun akhirnya diketahui sama publik. Nah, itu menarik, terutama di pondok pesantren itu kan banyak juga kita dengar kisah-kisah pendirian pondok pesantren yang menarik kan, yang untuk dikaji. Ini gimana? Ya tadi menarik Mas Han bilang bahwa manusia itu sebagai medium antara perantara Tuhan dengan karya ini yang akhirnya karya ini bisa bermanfaat buat sekian kembali lagi ke masyarakat lagi. Nah aku imajiku langsung mungkin ini juga yang kemudian dilakukan oleh Nabi. Kenapa kemudian Nabi mendapat wahyu di Gua Hiro menyempil topo. Wong Arab mana ada yang bertapa itu. Orang Arab yang ya mohon maaf ya mungkin lebih hura-hura, bunuh-bunuhan gitu ya. Bahkan disebutnya sebagai apa istilahnya primitif. Hedon kalau nggak primitif sekaligus gitu ya. Badui gitu kan. Nah, jahiliyah itu dasar bedui. Madon, semuanya itulah ya. Nah, Nabi punya inisiatif untuk bertapa di Gua Hiro berhari-hari bermalam-malam, tidak makan, tidak kumpul dengan keluarga, tidak kumpul dengan manusia, singkatnya tidak menuruti hawa nafsu. Nah, sehingga pada titik itulah kemudian di bulan Ramadan di Gua Hiro sepi di ujung gunung, Nabi dapat wahyu.
pertama. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Sangat tidak etis misalnya Nabi dapat wahyu ketika ngopi di warung kan, itu nggak punya pesan moral gitu. Tapi ketika Nabi kemudian meditasi, kemudian menyendiri sebagai medium, beliau sadar bahwa saya akan mendapat atau menjadi pelantara untuk manusia, maka aku harus punya usaha yang lebih juga untuk tirakat ini. Akhirnya beliau menyepi entah berapa hari itu ya, berapa malam. Dan itu pun riwayat yang kita ketahui. Ada beberapa yang kita ketahui. Dan akhirnya mendapat wahyu, disitulah Nabi, mungkin tadi Mas Han bilang puisi penyair itu juga sebagai Nabi yang mendapatkan ilham, mencerahkan gitu ya. Ya, artinya bahwa manusia sebagai medium, pelantara yang bisa melahirkan karya yang itu dari Tuhan. Itu. Betul. Maka perlu ada pembersihan diri. Ya. Ada nggak kisah-kisah yang menarik juga Mas Atung tentang misalnya selain masalah kitab ya, masalah kitab, kemudian ada masalah pendirian pesantren yang terkait pada ritual-ritual itu. Ada nggak kisah-kisah yang menarik di situ? Ya, di Tebuireng sendiri. Jadi rumor yang di Tebuireng sendiri yang berkembang ya di sana ceritanya itu gimana itu? Itu sering kita dengar. Yang sisi ini ya, sisi menarik inilah. Ya, jadi kita dengar dari Gus Fahmi, cucu Mbah Hasim. Nah, beliau itu sering kali bercerita di hadapan para santri, terutama santri baru yang baru diorientasi lah gitu. Nah, beliau bilang bahwa pesantren Tebuireng ini sudah lebih dari 1 abad. Berdiri pada... Karena lebih dulu Tebuireng daripada Nu ya? Betul. 1989. Atau 1899. 1899. Nah, pada... dulu lahannya apa sih Tebuireng itu dulu itu? Dulu ya sawah. Samping kali, pas proses kali. Dan itu tempat begengge. Karena pabrik gula di situ, kemudian Belanda, pemelacuran, perampokan itu di situ gudangnya. Tapi Mbah Hasim mendirikan malah di situ. Di pusat dugdenge. Iya, di pusat maksiat gambarannya. Beliau mendirikan pondok. Mungkin kalau sekarang mendirikan pesantren ya di yang memang udah stabil ya. Udah stabil. Dekat ekologinya aman lah. Aman. Nah, beliau malah di tempat seperti itu memberanikan diri untuk mendirikan pesantren. Pinggir kali yuk. Pinggir kali, Mas. Makanya nih rumor depan kali, turun kali. Iya, itu pas banget. Jadi kalau kita keluar masuk pesantren ya lewatin kali. Nah, tirakat atau lelaku yang dilakukan oleh Mbah Hasim ini adalah yang diungkap oleh Gus Fahmi. Beliau melakukan tirakat 3 tahun puasa. Yang 1 tahun beliau tujukan kepada keluarga beliau. 4 tahun puasa, 3 tahun. 1 tahun puasa itu enggak puasanya 1 tahun selama 1 tahun sama 3 kali 1 tahun berarti 3 tahun itu setiap hari puasa atau setiap hari? Ya, kecuali yang dilarang-larang. Iya, kecuali ayam mutasyrik. Gitu. Nah 1 tahun ya setelah mendirikan itu ya, 1 tahun untuk kalau ada pahalanya karena pahala ini aku kasih ke anak turunku, sehingga maka nggak heran. Cucu beliau menjadi presiden itu sudah bagian dari tirakatnya beliau itu puasa 1 tahun. Kemudian yang kedua puasa tahun pertama maksudnya. Ya, yang ini puasa tahun kedua. Yang kedua pahalanya ditujukan untuk para santri. Para santri. Jadi harus diterakati Mbah Hasim. Makanya rumor yang berkembang adalah santri Tebuireng bukan dilarang, tidak perlu ikut tarekat. Karena ya mesti terakat ya gurune. Kowe sinau wae. Sing bener. Belajar aja yang bener. Nah, itu. Nah, jadi tahun kedua tuh beliau tirakati buat santri yang akhirnya santrinya berkembang kan. Banyak yang lulusan menjadi profesor, mendirikan pesantren, bahkan beberapa pesantren terkenal di Jawa itu juga hasil didikan. Ya. Karena ditirakati Mbah Hasim. Terus yang ketiga adalah untuk masyarakat. Maka nggak heran belum mendirikan NU kan. Betul. Itu karena emang hasil dari buah tirakat beliau itu, bahwa beliau ingin ya buah dari hasil tirakat umat Islam rukun, sing kuto ambe desa iki ora musuhan, sing iki iku wis gabung ning
jenenge Jamiah Nahdlatul Ulama itu. Nah, itu sebuah fenomena menarik ya, bahwa Mbah Hasyim yang besar itu juga melakukan hal-hal besar juga loh. Ya betul. Tidak serta-merta tokoh pahlawan kemudian ya maklum lah, pahlawan orang hidupnya zaman dulu ya nggak gitu juga. Malah lebih susah. Intimidasinya jelas ya, bukan kira-kira intimidasi, ya intimidasi beneran nih gitu. Tapi di sisi lain nih Mas Atung, selain itu ada kenapa sih Mbah Hasyim milih di Tebu Ireng itu, ada nggak apa itu yang menceritakan itu rawi riwayatnya piye to kok Tebu Ireng? Ya banyak versi di antaranya yang memilihkan orang tuanya. Kalau orang tuanya kan di desa Keras, sekitar 7 kilo lah dari pesantren. Ada juga yang bilang bahwa itu ya hasil ngupadine Mbah Hasyim beliau sendiri. Cuma yang pasti bahwa dulu di situ adalah sarang penyamun, sarangnya para perampok dan pelacuran ada di situ. Dan itu sepakat semua sejarah, iya emang di situ. Karena pabrik gula adanya kalau nggak di Cukir, di Tebu Ireng, di kota gitu. Nah itu tempat kayak Polo Londo Mbien, bersenang-senang berfoya-foya. Tapi di Tebu Ireng sendiri diajarkan nggak sih cerita-ceritanya di apa santri-santrinya Mbah Hasyim ya, ini yang asli santrinya Mbah Hasyim ya, bukan lanjutannya ya. Asli santrinya Mbah Hasyim itu yang diajarkan terhadap ritual-ritual seperti itu. Ada. Berarti sekarang pasti sudah ya minimal kayak anaknya itu kan berarti masih langsung santrinya kan gitu. Iya. Demikian juga santri yang lainnya gitu. Ada yang pernah aku dengar langsung ya, dulu pernah bikin buku menantu sekaligus murid langsung Mbah Hasyim itu Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali itu hampir semua muridnya itu jadi profesor sekarang. Ada Prof Toha Hasan almarhum, kemudian Prof Ali Mustafa Yakub almarhum, Prof Jamaluddin Miri, itu semua profesor itu muridnya dari Kiai ini. Nah, Kiai Idris ini menantu dan murid Mbah Hasyim. Nah, beliau ini seringkali ya itu tirakatnya ini banyak. Di samping puasa, ngopeni ngopeni hewan ambek tanam-tanaman. Mana? Iya. Sampai sekarang tuh ada tanaman beliau. Jadi melihat open binatang itu bagian dari proses itu. Iya, dari bangunan tirakat bahwa ini juga makhluk Tuhan yang harus kita rawat, kita harus jangan sampai telat ngasih makan. Nek wis gede yo ojo dipek dhewe. Dikekno ning masyarakat yang pengen hajatan. Dan karomah, apa ya karomah? Karomah ya, di bawah mujizat. Nah, ini lucu ini. Jadi kambingnya Mbah Idris ini sering melakukan yang pasar. Melakukan yang pasar tradisional lah kayak di sini ya, Lenteng Agung itu. Nah, wedhus iki sering mangani belanjaane, dagangane wong ning kono. Dan semuanya sepakat kalau ada kambingnya Mbah Idris itu dikasih aja. Kalau dikasih dagangannya laris kabeh. Laris lah, payu. Nah, ada yang nakal. Wah, apa aku nggak percaya, orang takei. Akhirnya apa? Dagangannya nggak ada yang beli. Saking karomah dari wedhusnya Mbak Idris ini. Terus ada cerita lain lagi. Si wedhus ini di depan pesantren kali nyebrang, terus ada rel kereta. Nah, wedhus ini nakal kan. Kadang-kadang berhenti itu kereta, wedhusnya numpak kereta. Sampai Kediri, sampai mana gitu. Tapi akhirnya pulang juga. Nah, ada yang nggak pulang, kemudian ternyata ditelusuri itu dimasak, Mas. Digorok ambek wong kono, dimasak. Nah, tapi ajaibnya, karomahnya, dimasak ini 1 hari utuh nggak mateng. Karena dia ya nyuri ininya Mbak Idris, akhirnya matur lah. Iki jenis udusnya sopo sih? Terus tak parani. Numpak kereta dia, terus nggak taunya, oh iku Kiai Tebu Ireng sing duwe wedhuse lemu-lemu gede. Akhirnya turun ning Tebu Ireng, matur ning Mbak Idris. Mbak Idris ngapunten, ini wedhus sampean tak gorong. Oh, pantes kok ilang wedhusnya ora apa-apa, tak ikhlaske. Dia akhirnya pulang. Nah, istrinya bilang, "Mas, wedhusnya wis iso mateng." Karena wis diizinke Mbak Idris. Nah, itu artinya bahwa tirakat Mbak Idris punya hewan, punya rezeki buat hewan,
Nah, itu wajib lagi pohon mangganya sampai sekarang masih ada tanaman-tanaman pohon kelapa. Itu emang berbuah ya buat santri dari beliau dirawat. Artinya beliau punya kesadaran ekologis ya, bahwa alam itu juga bagian dari kita, punya rezeki dari situ kita kasih, ada hasilnya juga buat masyarakat, buat para santri. Ya karena pada dasarnya menghormati semesta itu hukumnya fitrah sebetulnya. Ya, dari dalam diri gitu. Bawaan menghormati semesta itu karena Adam sendiri diciptakan juga dari tanah. Penghormatan apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun adik tukeran kayak apa adi setiap ini dengan ini blonggote metu. Gak bisa dipungkiri. Daki. Emang Jawa ada blonggot ya. Daki. Ya, tapi ya udah bahwa memang kita lahir dari tanah, kita mau kembali bahkan asal saka tanah yang balik meneh ning tanah. Okay. Istilah-istilah kata seperti itu kayak kalau lemah yang balik ning lemah. Artinya apa? Apa yang terkait dengan tanah, apalagi 70% ya tubuh kita itu yang mengandung air. Jadi penghormatan kita terhadap semesta, terhadap lingkungan dan lain sebagainya menjadi satu hal yang sifatnya wajib. Jadi begitu, menghormati. Makanya ada polusi dan lain sebagainya itu bisa dipastikan ini tradisinya pasti nggak berjalan, nggak beres ya. Ini ada sebuah tradisi yang tidak berjalan. Ketika tak ada banyak polusi dan lain sebagainya, kita uji coba. Global warming. Nah, sekarang kita uji coba Jakarta. Oke. Itu kan terkenal polusinya luar biasa. Tinggi, ya. Pertanyaannya, tradisi ini melaku nggak? Nah, masyarakat tradisional itu terpinggirkan. Ya kan udah geser. Jadi akhirnya bangunan-bangunan tradisi menghormati tanah. Kalau menghormati tanah, setiap rumah itu pasti ada pohonnya. Oke. Karena apa? Itu satu kesatuan, rumah pohon itu. Nek di omah nanti pohon kok ketoke piye gitu loh. Dulu tuh sangat tabu ya. Iya, karena minimal lungguhan yang bengisor wit iki menarik gitu loh. Makanya setiap pada rumah harus ada halamannya pasti wit-witane. Dan itu menghasilkan oksigen. Nah, itu penghormatan kita. Wah, menarik. Kita cedek sama itu. Terus kemudian bagaimana kita memperlakukan air? Itu kan juga ada gitu loh. Kenyataan-kenyataan itu gitu loh. Bahwa tidak pakai waste itu kan enggak. Nah, resiko karena kita tidak bisa menjaga tradisi, ya semestanya protes, alamnya protes. Protesnya alamnya apa? Panasnya menjadi panas, itu kan akibat dari protesnya alam. Nah, yang kita sebut sebagai polusi itu. Ya itu kan kompensasi ketika kita tidak bisa harmoni sama alam. Makanya aku bilang bahwa polusi itu kita yang membuat itu sendiri. Kita sendiri tidak bisa harmoni. Bisa nggak kota nanti bisa harmoni sama alam, sama lingkungan? Bisa. Kembali lagi disitulah pemerintah itu harus terlibat, peran aktif. Karena apa? Ya kembali, nek tekanan dari pemerintah ya ini nggak akan jalan. Nek ngomong kesadaran, ya kapan sadari gitu loh, kira-kira seperti itu. Maka kemudian kita berkaca kepada peristiwa para ulama-ulama dulu, mbah-mbah kita dulu, kenapa harus menjaga nggawe wit-witan, tanduran kuning sawah dan lain sebagainya, ngono wit pelem kayak wit klopo kayak ada pohon apa kayak nanti ono wedhus, ono sapi, ono apa. Itu kan membentuk sebuah siklus ya, sebuah istilahnya? Mata rantai kehidupan kan sebetulnya. Ya nek apa-apa nek pancen butuh monyah-monyah gitu pengen kondangan selamatan dan lain sebagainya wong wedhus ya ono. Pitike ya ono. Terus kalau misalnya makan nggak habis atau ada sisanya ya kayak neng pitik. Jadi benar-benar nggak ada yang tersisa lah. Nah, masalah makanan jangan sampai makanan sisa itu maksudnya apa? Apakah makanan nggak tersisa? Enggak begitu, ketika sisa ini kan sisa. Ya. Tapi ketika sisa ini dikasih ayam, sisa nggak? Jadi lebih bermanfaat. Nah itu yang aku maksud bahwa bukan berarti juga kita jangan menyisakan makanan juga. Kalau memang nggak ada sesuatu yang kemudian kita bisa bagikan sama yang lain, ya harus habisin. Tapi kalau masih ada sisa, kemudian dikumpulkan, dibagikan ke makanan, itu yang membuat kita sebut tidak ada sisa di situ. Ya minimal kita kan nggak makan tulang gitu. Ya betul. Tulang lunak oke lah, tulang keras. Siapa yang mau makan jatah kucing? Berbagi itu memang penting ya. Akhirnya
Dan tidak ekosistem sekedar alam. manusia ya, tidak Ya, sekedar ya, manusia kan, termasuk nanti menjadi pupuk dan lain sebagainya. Itu kan satu bentuk ritual-ritual tanda petik yang tadi bilang ritual manusia gitu loh. Untuk ngasih pupuk ke tanaman, untuk ngasih banyu ke tanaman, ke ternak-ternaknya gitu. Itu kan salah satu ritual-ritual yang dibangun oleh manusia. Termasuk ketika tadi kembali ke konteks bahasan kita awal, termasuk ritual-ritual kita terhadap karya yang akan kita lahirkan. Termasuk pada bahkan ada juga kisah-kisah bagaimana satu karya ini mungkin bisa disebut sebagai efek-efek modernitas gitu. Bahwa karya itu ternyata mampu mempengaruhi lingkungan karya-karya itu. Contoh, akhirnya menjadi tempat yang orang tidak berani kunjungi gara-gara karya ini. Itu ada efeknya seperti itu. Gimana, Mas? Kalau istilahnya apa ya? Istilahnya apa? Nek modern itu apa? Lupa ya aku istilahnya itu. Jadi kayak sebetulnya jembatan misalnya satu contoh, rumah itu sebetulnya rumah biasa aja, rumah yang rumah biasa aja. Tapi gara-gara aku mau menulis novel bahwa rumah yang aku sebut itu rumah yang istimewa, misteri rumah yang keramat, rumah suwung atau rumah keramat. Pada akhirnya orang menilai atau meyakini bahwa rumah itu benar rumah keramat. Padahal awalnya enggak, aku cerita aja gitu loh. Nah ini yang juga mempengaruhi lingkungan yang ada di situ. Bahwa tadi ada kita yang mampu mempengaruhi kitab dengan ritual yang kita lakukan, ada juga yang kitab ini mampu mempengaruhi orang lain. Yang sifatnya mistik seperti itu ya. Kalau sifat pencerahan kan banyak. Kitab-kitab yang kita bisa melakukan pencerahan itu banyak sekali lah. Kayak contohnya tadi kitab Jurumiyah aja pencerahannya segitu banyaknya gitu loh. Juga belum lagi kitab-kitab yang ditulis kayak Latahsan, kemudian Al-Ibris gitu. Itu kan mempengaruhi banyak hal lah ya. Tapi ada juga yang mempengaruhinya seperti itu gitu loh maksudku. Satu tempat yang awalnya tidak biasa-biasa aja menjadi wingit gitu loh. Wingit itu bahasa ini apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Tempat yang misteri gitu loh jadinya. Angker. Nah, jadi yang angker padahal dulu juga biasa-biasa aja gitu. Karena gara-gara karya ini tempat itu menjadi angker gitu. Ada ya gitu. Banyak. Akhirnya kayak contoh deh jembatan Ancol gitu, Simanis jembatan Ancol itu kan efek cerita-cerita masyarakat urban legend itu maksudku tuh. Urban legend. Ya itu akhirnya menjadi urban legend gitu loh. Padahal dulu biasa-biasa. Cerita enggak dulu itu ada si Merah yang nona Belanda gitu yang begitu dan lain sebagainya. Itu kan urban legend. Ada Jintomang. Terus ini yang di ini tuh yang di Casablanca, terowongan Casablanca. Itu kan karena diciptakan kan itu sebetulnya. Sehingga masyarakat percaya pada konteks itu. Padahal dulu biasa-biasa aja gitu. Hati-hati kalau lewat terowongan Casablanca nanti gini dan lain sebagainya. Ada nuansa-nuansa seperti itu. Membangun mitologi. Ya itu namanya urban legend. Kisah-kisah di anak-anak orang-orang urban itu. Dan itu banyak hampir di semua wilayah mempunyai. Ya bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri kok bahwa religiusitas, keyakinan, ritual-ritual seperti itu kodrati manusia gitu loh. Bahwa mereka membutuhkan itu gitu loh. Membutuhkan apa istilahnya? Membutuhkan satu prosesi terhadap sesuatu gitu loh. Entah itu bentuk keyakinan, entah itu bentuk lakuan, itu pasti ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yang kemudian menjadi satu tarikan garis lurus yang disebut religiusitas itu. Itu konteksnya ke situ. Makanya jangan kaget kalau mbah-mbah dulu dengan tirakat dan lain sebagainya menghasilkan karya-karya hebat dan anak-anak kita kemudian menulis kemudian melahirkan satu tempat-tempat yang di jauh pemikiran kita gitu. Ya karena konsep spiritual itu dengan misalnya ngomong dia orang indigo, dia orang yang tahu, dia bisa melihat ini dan lain sebagainya gitu. Itu kan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya untuk meyakinkan bahwa tempat itu memang
misterius. Bahkan ada youtuber yang kemudian, wah kita terawang nih, tempat ini ada apa? Wah ini ada ini nih, wah ada setannya, ada gendrunya. Nggak ada setannya, kamu pacain, jangan situ, kamu berdiri di situ. Oh itu monster nongol, gitu. Yang penting apa ya? Yang nonton banyak, rate-nya bagus, soal itu kebohongan, itu urusan belakangan. Itu pembentukan urban legend, pembentukan kisah-kisah yang kemudian menguatkan wilayah itu menjadi wilayah yang sangat angker. Itu satu dari itu diciptakan gitu loh. Bukan tercipta tapi diciptakan. Gitu. Makanya kenapa ada satu tempat di mana kuburan itu bukan menjadi tempat yang menakutkan. Kayak contoh di kuburan yang sana itu loh, ke Kalibata ke sana sendiri itu malah kuburan sama rumah itu berjejeran. Biasa aja, dan dangdutan juga di situ gitu. Ada yang seperti itu. Kober-kober. Kayak sama juga yang di apa namanya, yang di Khairil Anwar itu mana? Pencenongan. Makamnya. Jeruk Purut. Jeruk Purut. Itu kan Jeruk Purut juga sama kan, sebelah sini kan juga langsung jalan kan ketemu rumah itu. Di Jeruk Purut. Ada hantu Jeruk Purut dan sebagainya konteks seperti itu, tapi itu kan dibangun semua konteks seperti itu. Sama kita di belakang ini kan agak kesana dikit itu kan makam juga. Itu udah terkepung sama komplek perumahan di Jakarta itu. Nah hal seperti itu kan, membangun antara karya, terus kemudian perubahan sosial masyarakat ke karya kemudian melakukan perubahan sosial, itu kan satu mata rantai. Itu menjadi menarik untuk apa ya? Untuk kita ya mengerti. Oh ternyata memang ya kita itu punya punya pemikiran-pemikiran untuk kondisi-kondisi yang seperti itu. Gitu. Menarik. Ya pada intinya adalah manusia sebagai mungkin makhluk yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain karena diberi akal, intuisi, itu juga perlu diasah sehingga melahirkan sebuah energi baru, melahirkan karya, dan itu bisa bermanfaat buat orang-orang lain. Kita bisa meniru contoh-contoh tadi konsep misalnya rumah harus ada, idealnya ada pohon, itu ternyata punya energi yang sangat positif. Betul. Untuk penghijauan lahan, kemudian oksigen tidak tercemari dengan knalpot gitu ya. Tapi Mas Atung sendiri yakin nggak? Percaya nggak terhadap konsep ritual dalam buah karya? Oh ya sangat balance lah. Percaya sekali ya. Ya minimal sholat sih atau menulis gitu. Minimal gitulah ya. Minimal wudhu. Dalam keadaan yang suci secara fisik, tinggal secara batinnya bagaimana. Tadi kalau jenengan bilang kan tidak punya konflik pemikiran sehingga nanti lahir. Ya itu menarik. Dan tidak ada ambisi-ambisi duniawi yang akhirnya karya tidak jadi. Misalnya Kebis dengan Kiai Masum ini kan menarik ya. Setan kita bicui. Di akhir itu. Oke, sebagai penutup Mas An, monggo ada pamungkas apa ini yang bisa kita bagi? Jadi gini, kalau aku simpelnya gini. Berkarya itu memang posisi nyaman. Berkarya itu adalah konsep spiritual. Jadi nyaman, konsep spiritual, bahwa kita adalah media. Itu menjadi hal yang penting, apapun itu bentuknya. Saya seorang pelukis, berarti aku hanya media. Lukisan adalah wujud karya, tapi ada ide gagasan yang Tuhan yang berikan. Gusti Allah sing paring. Demikian juga kalau aku seorang insinyur, maka Gusti Allah sing paring. Aku hanya medium, bangunan itu wujudnya. Demikian juga kita seorang penulis yang sekarang. Kayak aku ngomong tentang syairku. Syair-syairku itu bukan aku yang buat. Itu aku hanya medium aja, Gusti Allah yang paring. Aku mediumnya menuliskan itu dan jadilah karya itu. Itu juga bukan karyaku. Makanya di dalam kitab-kitab lama, ya itu kita belajar dari mbah-mbah kita dulu. Saya yang fakir, saya yang bodoh, saya yang ya gitu. Kerendahan hati. Sampai dipungkas dengan wallahu a'lam bishawab. Bahwa semuanya ini adalah Allah yang lebih mengetahui. Betul. Gitu. Karena itu nanti berpengaruh pada yang tadi kemarin sempat aku bilang di video kemarin, saya bilang bahwa karya nanti punya takdirnya kok. Nggak bisa dipaksa.
Itu Mas. Best seller atau bad seller itu urusan lain ya. Dan lain. Yang penting kita sudah berusaha menjadi pelantara Tuhan untuk hadir di dunia ini. Dan itu membuat kita juga lebih tenang kok Mas Atung. Ya. Kalau menurut aku dengan menyerahkan itu kita sendiri jadi nggak terlalu ini gitu loh. Ambisius. Kalau syukur ya alhamdulillah Gusti Allah paring. Nek ora yo ora apa-apa. Misalnya, ini nggak best seller karena begini manajemennya, ini desain covernya begini. Itu urusan belakang. Ya urusan belakang. Banyak yang desain covernya sederhana atau bahkan jelek, tapi karena takdirnya dia karya yang moncer ya sudah. Kita ngikutin yang sama juga mentah-mentah juga nggak bisa. Ini kayaknya pengalaman ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersama kami di Warna Nusantara, Warisan Naskah Nusantara. Ikuti terus episode-episode selanjutnya. Ini sangat menarik sekali, punya energi baru ya untuk saling sharing ide, saling pengalaman. Jangan lupa ini tuh. Oh iya, Mas Han, silakan. Ada yang perlu disampaikan. Teman-teman nih, teman-teman jadi kita itu juga butuh apa namanya ya pengembangan dalam berbagai hal ya. Kita itu juga menyediakan apa namanya ini hoodie Palestina itu nanti 10% itu masuk ke ini, masuk ke disumbangkan. 10.000-nya disumbangkan ke Palestina nanti. Nanti moga-moga kalau nanti kumpulnya itu sudah cukup, kita akan sumbangkan nanti moga-moga bisa dibikin ini nanti charity-nya untuk penyerahan. Bahwa ini dari teman-teman penonton yang membeli ini kemudian kita sumbangkan untuk membantu Palestina. Gitu. Ada bentuknya macam-macam Mas Atung. Ini hanya salah satunya. Ini satu di antaranya. Ada juga ini tumbler. Oh iya, tumbler. Tempat apa namanya? Air panas dingin gitu. Tumblernya pun macam-macam, ada bentuk tumbler, ada bentuk gelas. Iya. Nah, cuman tadi kemarin yang P Studio itu belum katanya mau dikirim ke kita katanya. Kita mau dikasih katanya. Untuk sebagai katanya tuh buat Warna Nusantara tuh tak bikinin satu tuh katanya. Alhamdulillah, terima kasih buat P Studio yang kemarin sudah ngomong-ngomong katanya mau bikinin Warna Nusantara ini tumbler. Ini sponsor ya. Gelas itu loh. Gelas. Siap. Nanti kalau ada kita update deh. Nah, bentuknya cakep gelasnya. Ya, semoga semuanya menjadi energi bersama untuk keberkahan. Betul. Dari Tuhan untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang punya rezeki lebih bisa berbagi dengan teman-teman yang lain melalui P Studio dan Warisan Naskah Nusantara. Semoga keberkahan buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Nonton Naskah Nusantara. Warisan Naskah Nusantara. Warna Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.